Perhatian. Yuk, gerak. Saya tengah, panjang, kanan, gerak. Memikir ke sebelah tibu. Narik yang kanan. Yuk, gerak. Petugas upacara memasuki lapangan upacara. Susunan acara upacara 17 Agustus Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan kepada pemimpin upacara. Laporan diterima. Kembali ke tempat masing-masing. Laksanakan. Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tanggal 17 Agustus 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Detik-detik pengibaran bendera pusaka oleh pasukan 8 siswa siswi MTS Nurul Yakin. Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara Nurul Yakin.
kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita doakan para pahlawan di dalam heningkan cipta. Kita doakan para pahlawan dalam hati kita masing-masing. Mengheningkan cipta dimulai.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita laksanakan
adalah sebagai cerminan bahwasanya kita sebagai Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia telah merdeka. Namun apakah benar kita telah merdeka secara utuh? Kalau memang secara mental iya, kita sudah merdeka. Kita sebagai bangsa Indonesia telah berdaulat. Kita juga telah diakui oleh negara-negara lain bahwasanya Indonesia adalah negara yang merdeka. Itu adalah secara fakta dan juga secara hukum kita merdeka. Namun kalau kita teliti kembali secara mental kita, apakah kita benar-benar merdeka? Jawaban saya di sini, kita masih belum merdeka secara utuh. Di antara yang sangat tampak dari ketidakmerdekaan kita secara mental yaitu adalah kita masih mudah meniru gaya dari orang-orang barat. Itu sebagai bukti bahwasanya sebenarnya kita itu tidak merdeka secara utuh. Kita bisa lihat atau kita bisa melihat indikatornya atau ciri-cirinya, diantaranya yaitu banyak kita lihat anak didik kita rambutnya masih ada yang modelnya itu yang berwarna-warni. Nah itu sebagai wujud bahwasanya sebenarnya kita belum merdeka. Jadi untuk masalah merdeka itu kita memang harus mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak seperti para pahlawan kita. Mereka memperjuangkan untuk kemerdekaan bangsa ini dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka hanya untuk meraih sebuah kemerdekaan. Ini yang perlu kita contoh. Mereka mempertaruhkan jiwa mereka. Apa yang harus kita pertaruhkan? Yaitu dengan cara kita belajar. Belajar yang rajin, belajar yang giat, aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di lembaga Nurul Yakin ini. Itu adalah sebagai wujud kita itu meneruskan perjuangan para pejuang. Dengan belajar itulah kita itu bisa mengisi kemerdekaan ini. Apa artinya merdeka kalau seandainya kita masih diselimuti dengan kebodohan? Maka kita masih terjajah dalam masalah pemikiran kita. Lambat laun kalau pemikiran kita sudah dijajah, maka tinggal menunggu fisiknya dengan cara mudah dipecah belah dan sebagainya. Nah ini sebagai wujud bahwasanya kita tidak merdeka. Tidak merdeka secara mental kita. Nah ini yang harus kita tanamkan. Kita sudah tidak seperti para pahlawan kita mengangkat senjata, tidak. Kita lebih mudah, kita tinggal mengangkat pensil, pulpen, dan buku. Artinya kita belajar dengan giat. Nah ini adalah untuk mengisi kemerdekaan. Isi dengan kecerdasan kalian, isi dengan prestasi kalian. Di lembaga Nurul Yakin ini sudah lengkap, pendidikan lembaganya sudah lengkap, mulai dari RA sampai FA, dan gurunya sudah semuanya itu kompeten. Mau kalian belajar bahasa Inggris silahkan, kita sudah wadai, kita sudah menyiapkan wadahnya. Kalian mau pintar bahasa Arab silahkan, kitab kita juga sudah sediakan, mengaji kita juga sudah sediakan. Tinggal kalian apakah kalian mau untuk memerdekakan diri kalian dari kebodohan. Makanya kemudian kemerdekaan itu tidak hanya merdeka secara fakta saja, tapi juga perlunya merdeka dalam diri kita atau hurriyah fi nafsi, merdeka dalam diri kita. Kita tidak dikontrol oleh budaya barat ataupun sebagainya, tapi kita yang mengontrolnya. Kalau itu yang bermanfaat kita ambil, tapi kalau itu tidak bermanfaat kita hindari, kita buang. Inilah makna kemerdekaan. Kemudian di lembaga ini juga kita sudah dididik untuk merdeka. Untuk merdeka dalam masalah waktu kita juga disediakan di situ. Terkait dengan masalah waktu itu atau merdeka dalam masalah waktu,
yaitu adalah kita mengisi waktu ini dengan disiplin. Nah itu sebagai wujud bahwasanya kita merdeka terhadap diri kita. Kita tidak dikontrol oleh waktu, tapi waktu yang kita kontrol. Kalau sudah kita dikontrol oleh waktu, maka nggak akan ada batasan. Main tanpa melihat waktu. Apalagi seperti saat ini perkembangannya luar biasa. Game online sampai kita lupa untuk makan, bahkan untuk belajar juga kita lupa. Bahkan kita dipanggil oleh orang tua kita, kadang-kadang kita tidak menghiraukan karena kita terlalu fokus pada permainan game. Itu kita nggak merdeka sudah. Kita nggak merdeka. Secara mental kita sudah nggak merdeka. Maka kalau kalian sudah tidak merdeka, maka sebagaimana tadi, maka diri kalian akan diisi dengan kebodohan. Nah, itu tuh hal yang nantinya untuk bangsa ini kalian tidak akan mengisi dengan prestasi kalian. Nanti kalau kita tidak merdeka, kita tidak bisa mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi kita. Kita hanya menjadi sampah saja. Kita tidak digunakan. Apalagi seperti saat ini. Boleh kalian itu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tapi jangan kemudian itu mempengaruhi kemerdekaan kalian. Ini hal yang salah satu yang harus kalian tanamkan diri kalian. Kalian harus merdeka dalam jiwa kalian. Kalian harus merdeka mental kalian. Belajar yang rajin, disiplin, sebagaimana di sini sudah diterapkan kedisiplinan yang luar biasa, yaitu ketertiban dalam berpakaian ataupun dalam menggunakan seragam kita sudah atur. Dan aturannya sudah ada di depan kantor itu. Tinggal kalian baca dan mengikuti. Tapi kalau kalian masih belum bisa mengikuti, berarti kalian itu masih belum merdeka. Apalagi kalian mudah dipengaruhi oleh teman-teman kalian, maka kalian bukan merdeka. Kalian cuma menjadi boneka saja. Boneka dari teman kalian. Tanamkan prinsip itu. Kalau kalian disiplin, kalian membiasakan disiplin, maka itu akan menjadi karakter kalian. Makanya kemudian di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman wal fajri, yaitu adalah menyampaikan dari masa, dari waktu. Nah itu masalah waktu. Jadi kalau kalian itu sudah tidak bisa mendisiplinkan kalian dengan waktu, artinya kalian itu seenaknya sendiri, maka kalian itu sudah gak merdeka. Mari kita awali ini sebagai adalah titik awal kita di hari kemerdekaan ini. Kita merdekakan diri kita, kita merdekakan mental kita, kita merdekakan jiwa kita. Yang sudah lalu tinggalkanlah. Kita menatap untuk masa depan kita, karena kesuksesan itu juga ada di dalam diri kalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan juga sekaligus amanah untuk para peserta didik di lembaga Nurul Yakin ini, mulai dari tingkat RA sampai tingkat MA. Mari kita ciptakan Nurul Yakin ini, lembaga Nurul Yakin ini yang disiplin, dan juga aktif. Dari Nurul Yakin inilah kita mulai untuk menata masa depan kita. Dari Nurul Yakin inilah kita mulai untuk menciptakan bahwasanya kita kelak menjadi orang yang berguna, orang yang sukses, berguna untuk bangsa, negara, dan juga untuk lembaga Nurul Yakin, dan juga untuk kedua orang tua kita. Dan Nurul Yakin inilah kita mulai bahwasanya orang tua kita, bangsa kita, agama kita kelak akan bangga melahirkan kita, generasi yang sanggup mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan prestasi-prestasi yang cemerlang. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bro. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Engkaulah zat orang yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rohim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan pejuang mereka, karena Engkau zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara telah selesai dilaksanakan. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.
Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Pembinaan oleh pengasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa bisawli syukri wa sirriyati wa tatabudani ya qawmi. Yang saya hormati teman-teman dari guru, kepala sekolah, ada yang kurang dari guru majid dan lupa, dan juga wali santri, murid dari RA sampai MA yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini dan siang ini kita bisa melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan barakah syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu amaliyah yang dapat membanggakan para pahlawan pejuang kemerdekaan bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya memberikan pembinaan, dan mohon maaf saya tidak banyak kata-kata mungkin pesan karena saya tidak siap-siap, agak bilang-bilang. Cuma ini ada beberapa hal yang perlu, utamanya pesan ini kepada siswa-siswi dari RA, MI, MTS, sampai MA. Ini yang perlu kalian renungkan, bahwa di Nurul Yakin ini kalian itu sering diadakan acara, ada intihan, bentar lagi ada apa lagi, santunan, bentar lagi ini ada hari kemerdekaan, dan juga sebentar lagi ini Oktober ada pahlawan, itu bulan Maulid ada lagi, Isra Mi'raj ada lagi, dan juga bulan Syakban ada lagi, itu sering diadakan seperti itu. Dan juga di Nurul Yakin ini disediakan banyak program ada yang terbaru ini dari Pak Slamet, ini untuk bahasa Inggrisnya. Ini sudah terlaksana sekitar 1 bulan. Insya Allah akan menyusul nanti bahasa Arabnya, insya Allah khas siap. Dan terlaksana itu Pak Slamet dari jauh, dari Samaran Kulon, semangat sekali. Terima kasih Pak Slamet, siang malam ke Nurul Yakin jauh, bahkan mungkin lusa itu. Pak Slamet itu pagi jam 7 sudah di sekolah ajar bahasa Inggris. Setelah zuhur tidak pulang, kadang diajak saya untuk persiapan nanti ada pertunjukan. Ini kemarin itu sampai malam, kadang setelah isya, setelah maghrib itu sampai jam 12.
Jadi kalau kemarin saya perhatikan mungkin Pak Selamat itu cari rumputnya, ngarek mungkin setelah maghrib Pak ya, ngarek ada Pak Guru ngarek setelah maghrib itu Pak Selamat. Dan nanti ini Pak Selamat jauh, nanti yang dekat, guru-guru yang dekat itu mungkin akan bersemangat karena oh ini yang jauh, guru Pak Guru saya yang jauh ini semangat, saya yang dekat mungkin gimana kita kan gak enak gitu, seperti jalan gitu Pak. Semangat itu mungkin yang dekat ini bersemangat lagi. Bahasa Arab nanti bahas, oh bahasa Inggris muncul nanti tahun depan. Ini janjinya Pak Slamet. Nanti di Kelakah itu Nurul Yakin ngebom dengan prestasi. Artinya Nurul Yakin itu ingin membuat kebisingan, bising di mana di Kelakah. Apa Nurul Yakin muncul? Tentunya yang muncul itu prestasi, bukan seperti yang Pak Adi sampaikan itu rambutnya biru, rambut kuning itu biasa. Ya, LKMD, tahu LKMD? Londo Mungkarun Dasi. Letek karo cetak motor. Aina hitam. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia sudah biasa, kitabnya sudah biasa. Terus pagi subuh kalau yang mungkin itu subuh dibangunkan sampai kegiatannya sampai 7:30. Jam 8 masuk sekolah sampai duhur berjamaah, sholat kemudian istighosah, istirahat sebentar 1:30. Nanti 1:30 masuk waktu sajinya sampai 4:30. Istirahat makan. Maghrib ngaji lagi sampai isya sampai 9:30 baru istirahat. Nanti jam 4 tahajud, walaupun tahajudnya itu cuma 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya ini sama Pak Guru dari TK diikutkan program ke Kelakah, ikut program ke Jember, ke Malang, ke Bondowoso. Ini tentunya kalian santri, murid, siswa-siswi ini capek. Ibaratnya seperti ini. Kalian bayangkan, kalian ada gelas, lihat ada gelas, ya, ada gelas. Kemudian diisi kopi, kemudian diisi dengan gula, kemudian diisi air panas, lalu diminum. Gimana rasanya? Hah? Apa? Gak enak gimana? Hambar ya? Supaya enak diapakan? Diaduk. Maka kalian itu Nurul Yakin seperti diaduk. Biar apa? Biar menyatu. Kalau sudah menyatu, rasanya enak. Jadi ketika kalian itu menyatu dengan Nurul Yakin, kalian itu kalau santri yang mungkin itu sudah kerasa. Kemudian murid-murid yang aktif di pagi itu nanti diberi tugas apapun akan melaksanakan. Kenapa? Karena sudah menyatu. Pernah Nurul Yakin ini sudah menjadi identitas dirinya, bahwa dirinya itu sudah Nurul Yakin itu adalah dirinya. Sama seperti misalkan Ferdi disuruh tugas jadi MC, disuruh tugas jadi petugas upacara, ikut garisan, dan juga ikut drama, ikut pentas seni, semuanya ikut. Saya mau disuruh apa lagi Pak? Angkok bertajo, ajoget jong, nyanyi jong, pidato jong. Kalian sebenarnya itu diaduk, biar apa? Biar menyatu. Nah kalau sudah menyatu, nanti hasilnya itu top. Rasanya itu, kopinya itu rasanya mantap. Jadi kalian diberi tugas oleh guru itu ikuti saja.
selagi kalian ada di Nurul Yakin, ikuti saja. Jadikan itu adalah sebuah ilmu, jadikan itu adalah sebuah pengalaman untuk bekal nanti ketika lulus atau nanti bergaul dengan masyarakat. Jadi itu biar menyatu dan taati guru, ikuti semua apa yang diajari, ikuti. Jangan sampai tugas sedikit lari, hilang. Tidak usah ikut apa itu GZ-nya 76. Saya beri satu permintaan, celing hilang. Pak guru menerangkan ketika mana siswa saya? Tinggal 3, padahal 13 tinggal 3. Padahal tugas sedikit saja. Itu tandanya belum menyatu. Belum menyatu. Jadi Nurul Yakin belum menjadi identitasnya. Dia bukan, masih belum Nurul Yakin. Masih belum Nurul. Kalau sudah Nurul Yakin, itu sahabat apa saja itu. Kenapa? Dia sudah Nurul Yakin. Nurul Yakin adalah dia. Karena saya ini Nurul Yakin itu saya. Jadi kalau saya ini tidak berprestasi, sama halnya Nurul Yakin tidak berprestasi. Paham ya? Itu perlu diingat. Mungkin itu saja. Tidak banyak, karena setelah ini ada pertunjukan. Ya, pertunjukan untuk mengingat mengingat perjuangan para pahlawan. Nah itu jangan lupa disiplin, taati peraturan dari guru, dari sekolah. Itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ada baiknya, benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada salahnya dari saya sendiri. Kecepak kuda mira, salah lepas yang semara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisan dibubarkan.